Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik ya selalu menyertai kalian, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu dijamah dan dijabah apa yang menjadi cita dan cinta sahabat Gondes semuanya. Amin. Masih bersama di channel Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa ya, yang syarat dengan saran dan solusi. Di sini Gandes akan menebar kartu untuk mengetahui sebagai jawaban atas pertanyaan kalian di sini. Apakah dia akan memutuskan hubungan denganmu bila keinginannya tak terpenuhi? Ya, di sini Gandes mengambil sebuah judul ya dari seorang teman ya. Semoga berkenan. Requestnya sudah direalisasikan menjadi video di channel Gondes. Oke, terima kasih ya. Di sini ada 4 file, masing-masing diwakili angka 1, 2, 3, dan 4. Kalian bisa pilih ya, salah satu, salah dua, atau salah tiga, atau dipilih ke semuanya. Ingat, ini adalah general reading sifatnya, jadi bisa resonate, bisa tidak, tergantung vibrasi energi kalian ya. Mungkin energi kalian bisa tercurah ke file 4 atau file 3 dan kalian memilihnya enggak, pilih aja semua. Dan ingat, kalau lagi ada iklan jangan dijeda agar energi kalian tidak terputus ya. Oke, kita mulai ya, silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Fokuskan hati, gunakan intuisi hati. Bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jawaban yang terbaik ya. Oke, silakan. Halo, kita mulai ya. Dimulai dari file yang pertama diwakili oleh angka 1. Ada angka 1 di sini ya. Kita maknai dulu angka 1 ini, kita ambil dari arti angka 1 sampai 100 ya. Angka 1 atau disebut bintang uang ini kita ambil dari Feng Shui ya. Adalah angka yang selalu menguntungkan. Ingat, ini hanya bumbu ya. Inti sejatinya adalah tebaran kartu ini menambahkan aja sebagai pengetahuan saja ya. Oke. Angka 1 atau disebut bintang uang adalah angka yang selalu menguntungkan. 1 juga adalah angka air yang diartikan sebagai uang dalam dunia Feng Shui. Di bawah bintang terbang ini bisa menguntungkan kalau bergerak ke tenggara, namun berbahaya kalau bergerak ke selatan. Bisa mengindikasikan kematian muda kalau terjadi kesalahan dalam pengobatan Feng Shui. Itu jadi angka 1 ini ya, itu di sini ya, di bawah bintang terbang ya, bisa menguntungkan kalau kalian dalam apapun itu ya, mengambil arah ke tenggara. Karena kalau ini sasarannya ke arah tenggara saja. Kalau di sini namun ya bisa berbahaya kalau bergerak ke arah selatan. Jangan pernah bergerak ke selatan, diingat-ingat saja. Ini cuma buat tambahan pengetahuan ya. Angka 1. Sekarang kita tebar kartunya. Di sini ada apakah dia akan memutuskan hubungan dengan ya. Kita tebarkan. Dimulai dari perasaan dia atau pikiran dia. Ada Page of Wands, suatu tindakan, awal tindakan. Kemudian ada Page of Pentacle, peluang dalam segi keuangan. Dan di sini ada The High Priestess, suatu kebijaksanaan, seseorang yang sangat bijaksana. Ini dia ya. Atau keinginan dia, seseorang yang bijaksana yang ada di pikiran dia. Ada The Woods, fase lama akan kembali tersambung menjadi fase baru. Ya. Dan di sini ada Seven of Swords, yaitu orang-orang masa lalu. Ada Ace of Swords sebagai klarifikasinya.
ada Queen of Wands, tidak sesuai keinginannya ya, yaitu sebuah keluarga yang bahagia. Di sini juga ada galau, ada juga batasan lingkungan. Jadi begini, ada suatu tindakan, ada suatu peluang ya, di sini dengan bijaksana ya, dia menginginkan sebuah fase baru ya, dari masa lalu menjadi lebih baik. Ini ada sebagian yang memang sudah jeda atau sudah tidak ada hubungan, tetapi kalian berdua ini masih saling mencintai gitu, saling menginginkan gitu. Nah, dia mau kembali atau mau balikan gitu ya, kalau udah berkeluarga ya mau rujuk gitu loh. Tetapi dia meminta untuk kamu berubah menjadi lebih baik ya, merubah menjadi bijaksana, menjadi lebih baik ya, tidak mau mengulangi seperti masa lalu yang dia inginkan seperti itu. Di sini klarifikasinya kenapa? Dia berpikir selama ini berkeluarga dengan ini, yang udah berkeluarga ya, berkeluarga dengan kalian, dia itu hidupnya itu hanya galau saja ya, galau ya. Kalau tidak, di samping itu karena dia juga mempunyai suatu batasan lingkungan, mungkin keadaan keluarganya atau memang karena ada anak-anak gitu ya, dia ini menginginkan perubahan total ya. Kalau tidak mau, kenapa kamu mau diputus? Enggak sih, cuman ya hubungannya tidak baik dan seperti ini aja gitu, nggak nyambung, nggak diteruskan, atau yang sudah jeda ya benar-benar total putus, yang sudah putus ya sudah nggak bersambung kembali. Tapi untuk yang berpacaran, dia akan menjadi seseorang yang sangat galau, karena ini seseorang yang tidak menyukai, walaupun nanti terjadi berumah tangga pun dia tidak akan pernah sesuai dengan keinginan kamu, karena kalian beda prinsip di sini. Sejujurnya seperti ini. Keinginan dia apa? Cuman menginginkan kamu untuk merubah sikap kamu, tidak seperti waktu dulu sebelum kalian jeda, atau sebelum kalian cerai, atau sebelum kalian putus. Atau dia menginginkan perubahan dalam hubungan ini menjadi lebih bahagia. Kalau enggak akan diputus, enggak diputus, memang sudah selesai ini kan hubungan. Ada yang masih pacaran tapi jeda gitu. Misalkan dia punya keinginan, misalkan kamu masih jalan pacaran, tapi dia menginginkan sesuatu, yaitu merubah dari hubungan yang kemarin itu cuman ya gitu-gitu aja, nggak ada hal positifnya gitu. Kalau kamu nggak bisa merubah, dia pastinya akan mengikuti pikiran kata hati dia, yaitu membelenggu dirinya untuk tidak kembali ke kamu atau menjauh dari kamu gitu. Itu yang dia pikirkan di situ. Makanya dia mengikat dirinya. Kalau kamu tidak mau merubah menjadi lebih baik daripada hubungan kemarin, dia akan bukan meninggalkan, tapi akan menarik diri dan mengikat dirinya dari kamu. Tidak mau bergerak lagi ke depan untuk kamu gitu. Putus ya, Des? Putus sih nggak ada kata putus, cuman dia tiba-tiba ngejauh gitu aja, tiba-tiba ngejauh ninggalin kamu gitu aja. Nggak putus, nggak ada kata goodbye gitu, nggak ada, cuman ya itu langsung pergi gitu aja tanpa kata. Dia mengikat diri, tidak mau lagi bersama kamu ya. Aku ambil untuk pesannya buat kamu. Pernah nggak pasangan kamu yang meminta ini, meminta itu? Ini file 1 cuma minta perubahan menjadi lebih baik, nggak minta apa-apa. Nggak minta materi juga enggak sih, cuma dia minta menjadi hubungan ini lebih baik. Karena mungkin kamu selalu positif, selalu marah-marah sama dia, selalu bentak-bentak dia, atau kamu selalu punya ingin ini, kalau nggak diturutin kamu marah gitu. Dia nggak mau lagi kayak gitu. Ada masalah nggak diselesaikan, kabur gitu aja, malah pindah masalah lain. Nah, di sini ada selesaikan masalahmu, ya kan? Kamu merindunya.
Kalau memang kalian ada di ranah ini ya berubahlah. Kalau memang kamu sayang sama dia, kalau selama dia mempunyai keinginan kita menjadi lebih baik, kenapa tidak? Nggak memberatkan kita kan? That's ya. Menjadilah sesuatu yang lebih baik. Ya lahir kembali seperti yang lebih baik lah pokoknya. Berhenti berharap. Kalau kamu nggak mau ya udah, nggak usah berharap sama dia, tinggalin aja. Kamu yang ninggalin. Memang udah putus kok, udah putus ya udah. Kalau yang belum putus ya, kalau kamu nggak suka dengan peraturan dia, tinggalin aja. Kamu yang ninggalin, bukan dia, ya kan? Dia cuma punya keinginan kamu merubah ya kebiasaan buruk masa lalu gitu. Tentunya sama-sama dia juga merubah, kamu juga berubah seperti itu yang dia inginkan sebenarnya. Apakah dia akan memutuskan hubungan dengan kamu? Di sini tidak ada kata memutuskan, tidak ada penyelesaian, cuma dia akan membelenggu dirinya untuk tidak lagi berhubungan dengan kamu. Ya, oke. Sekarang aku udah akan shuffle untuk pesan buat kamu. Versi Kondes Mendes, full kalaunya Kondes Mendes berisikan pesan semesta alam. Kondes akan ambil satu saja. Satu saja, agak susah ya. Apa nggak perlu pesan? File satu nggak perlu pesan kok guys, gitu ya. Udah paham. Oke. Kalau kamu ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading ya. Yang sudah personal reading terima kasih. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang personal reading silahkan berdoa. Pesan buat kamu dari alam semesta. Ada pesan yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Jangan melampaui batas. Ini keinginan dia. Mungkin kamu masa lalu terlalu manja, terlalu sensitif, terlalu posesif. Ya minta yang perfect, gitu, ambil katelan. Ya, makanya dia agak galau dan memang tidak sesuai dengan keinginan dia. Hubungan ini tidak membuat dia bahagia gitu. Makanya dia mau balikan sama kamu atau bisa bersama lagi asal kalian mau berubah, tidak seperti masa lalu. Seperti itu ya. Kalau kamu nggak mau berubah ya berarti dia membelenggu dirinya sendiri dan tidak mau lagi sama kamu, maksudnya berhubungan sama kamu lagi pun dia nggak mau. Dia akan lebih mengikat dirinya agar tidak terlalu dekat sama kamu dan tidak, kalau bisa nggak usah jumpa gitu. Ini belenggu lingkungan yang dia maksudkan. Kamu cuma diminta suruh berubah, tidak memutus, tapi dia akan membelenggu dirinya dari kamu. Jadi dia tidak akan mendekati kamu, tidak akan berhubungan lagi dengan kamu. Ya, mati rasa dong, enggak. Tapi dia tidak mau lagi bersama kamu gitu. Ya oke, file 1 semoga bisa menjadi pencerahan, menjadi motivasi dan menjadi antisipasi. Ini general reading, bisa resonan bisa tidak. Kalau kalian ingin energi kalian total, personal reading Kondes Mendes, tenang hati dan jiwa ya. Oke, tetap berdoa memohon yang terbaik atas apapun itu pada diri kalian ya, agar diberikan yang terbaik. Akhir kata, God bless you. Bye. File 1. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua ya, diwakili oleh angka 2. Apakah dia akan memutus hubungan denganmu bila keinginannya tidak terpenuhi ya? Oke, kita lihat ya. Kita tebar kartunya dan sekarang kita maknai dulu angka 2 secara feng shui. Angka 2 atau disebut bintang penyakit ya, adalah angka yang membawa penyakit
Dalam Feng Shui, bintang terbang angka ini ya akan membawa kemajuan di bidang militer, namun juga menciptakan duda atau janda muda ya, duda atau janda muda, dan membawa penyakit yang sangat serius begitu ya. Oke, sekarang kita tebak kartunya ya. Apakah dia akan memutuskan hubungan denganmu bila keinginan tidak terpenuhi? Di sini ada Six of Pentacle, berbagi kasih ya. Dan ada kemenangan. Ada pertengkaran. Hubungan ini ya ada kasih sayang, ya ada keberhasilan dalam berhubungan kasih sayang, tapi juga tidak jauh dari namanya pertengkaran. Padahal kalian berdua saling mencintai, terutama dia juga ya. Dan karena dia merasa ya kamu itu seseorang yang bisa membuat dia itu takluk, gimana ya? Ini di sini dominan Leo ya. Takluk karena apa? Karena kamu itu bisa membuat dia nyaman, kamu perhatian sama dia, terus pokoknya dia bahagia deh sama kamu ya. Ya ini klarifikasinya karena kamu bisa membuat dia nyaman, tenang ya kan. Terus di sini selalu gimana ya, bisa memberikan suatu, kalau dia menginginkan itu selalu ada itu loh, selalu ada. Jadi kayak bukan mimpi lagi sih, tapi kenyataan. Dan dia kan sudah berkomitmen dengan kamu, bahkan ingin lebih, komitmennya itu ingin lebih. Karena apa? Karena dia sangat menyayangi kamu, sangat mencintai kamu. Jadi kalau misalkan dia punya keinginan ke kamu dan kamu nggak bisa menurutinya pun, dia tidak akan marah, karena di sini ada, memang kamu adalah segalanya buat dia. Ya kamu adalah penakluknya, kenyamanannya, kebahagiaan dia, dan dia juga, kamu memang keinginan dia gitu ya. Di sini dia memandangi bulan berharap gitu ya. Dan di sini juga memang kalian sudah berkomitmen ya kan, saling mencintai. Jadi tidak akan marah kalaupun dia minta sesuatu gitu, terus kamu menolak gitu, nggak akan marah gitu ya. Oke, sekarang kita akan shuffle. Dia sangat cinta sama kamu, dia sangat sayang sama kamu. Bahkan ini mungkin kalian memang sudah berkomitmen ya. Dia penuh kasih sama kamu, dia penuh sayang sama kamu. Ya, sekarang kita akan buka pesan dari Black Spot-nya Gondes Mendes, versi Gondes Mendes. Kita akan lihat apa pesannya. Kita ambil sesuai tebaran kartunya. Kita buka ya. Ada inisial E. Oke. Jangan takut melangkah. Ini buat kamu ya pesannya. Jangan takut melangkah. Ada angka 5 ya. Mungkin kalian akan menikah di tanggal 5. Kamu tidak boleh egois. Yang selalu akan membuat kekecewaan. Kalau egois itu kan akan membuat kamu merasa kecewa, padahal dia baik-baik saja. Tapi karena kamu egois, kamu merasa beginilah, begitulah. Kalau dia nggak balas chatmu, merasa dia nggak sayang sama kamu gitu. Padahal dia kan dalam keadaan nggak tahu kita ya, capek mungkin ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Oke. Kita ambil satu aja ya. Iya.
Kalau ditanya apakah dia akan kalau kamu bertanya apakah dia akan memutuskan hubungan denganmu bila keinginannya tidak terpenuhi, di file nomor 2 tidak. Karena dia memang sayang sama kamu dan memang dia sudah berkomitmen dan dia mempunyai tujuan bersama kamu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi tidak akan marah, tidak akan menyelesaikan hubungan, tapi tetap akan berlanjut. Iya, karena ini letaknya juga diklarifikasi kan. Dia tetap akan bersama kamu. Tidak ada yang perlu disampaikan karena memang hubungan ini sudah sempurna. Ada kasih sayang, ada suatu kesenangan, kebahagiaan, ada cinta, ada saling nyaman ya di situ. Di sini jadi menurut ya tebaran kartu ini dia tidak akan meninggalkanmu. Ya, kalau kamu tolak permintaannya, dia tidak akan meninggalkanmu karena dia bersama kamu aja dia udah bahagia dan kamu memang yang dia inginkan gitu loh. Kalian sudah berkomitmen kan karena kalian saling mencintai ya. Oke. Semua akan berjalan baik-baik saja asal kamu bisa merawatnya hubungan ini ya. Oke, file 2 ya, semoga bisa menjadi pencerahan. Cukup jadikan motivasi, antisipasi, dan pembelajaran. Mana yang harus kamu perbaiki, mana yang harus kamu lebih tingkatkan untuk diperbaiki ya. Dan tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar memang benar-benar cinta ini disemogakan dan bisa menjadi ke jenjang yang lebih serius. Semua sandarkan kepada Allah, karena apa, kita hanya sebagai pelaku saja. Semuanya yang mengatur adalah Allah dan kita berusaha ya. Oke, tetap berdoa, tetap optimis dalam segala hal. Yang penting positif ya. Yang penting positif. Selalu berdoa karena hanya kepadanya lah kita bermohon dan hanya kepadanya lah kita akan diberikan. Hanya Allah yang akan mampu memberikan apa yang kita minta. Untuk hal-hal hubungan apapun itu ya, rezeki apapun itu ya. Itu bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sempurna, sama Maha tahu ya. Oke. Semoga bisa menjadi pencerahan, semoga bisa bermanfaat buat kalian yang menonton di file yang kedua. Ya, oke, terima kasih. Ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan adalah milik Goddess Mendestar tentang hati dan jiwa. God bless you. Akhir kata, bye. Oke, kita lanjut ya di file yang ketiga. Apakah dia akan memutuskan hubungan denganmu bila keinginannya tidak dituruti atau dipenuhi? Oke, kita lihat dulu, kita maknai dulu angka 3 ya. Apa sih maknanya angka 3, Des? Angka 3 secara Feng Shui ya, kita lihat ramalan secara Feng Shui. Angka 3 atau disebut bintang cekcok adalah bintang yang membawa ke perkelahian ya, cekcok, kecelakaan ya. Bintang ini adalah bintang yang membawa ketidakharmonisan dalam Feng Shui, bintang terbang. Angka ganjil ya, ganjil 3. Oke, kita akan tebar kartunya. Apakah dia akan memutuskan hubungan denganmu bila keinginan tidak terpenuhi? Ada 9 of Wands, kelelahan ya. Ada galau. Ada kelimpahan finansial, cinta ya. Ada suatu komitmen dan ada pencarian cinta lain. Punya komitmen tapi punya cinta, mencari cinta lain. Maksudnya apa tuh? Ya selingkuh lah. Ya sayang sama kamu, cinta sama kamu, berkomitmen sama kamu, tapi dia punya cinta lain, mencari cinta lain ya. Dia datang menawarkan cinta ke yang lain juga, tapi juga dia memegang cupnya bersama kamu ya. Ini mendapatkan suatu keberhasilan atau kemenangan bagi dia itu. Nah, sekarang dia waktunya untuk merelaksasikan diri. Semua dia lakukan hanya karena nafsu, hasrat ya. Apakah dia akan memutuskan hubungan denganmu bila keinginannya tidak terpenuhi? Ada komitmen dengan kamu, tapi dia juga main api di luar.
dia menawarkan cinta dengan yang lain, ya, ditawarkan cinta dengan yang lain, ada kamu padahal. Nah, ini kalau kamu, bisa jadi dia kalau yang ingin poligami gitu, kalau kamu nggak mau ya kamu yang akan diputus lah, karena ini berhubungan dengan birahi atau dengan hasrat atau dengan keterjebakan. Pokoknya di sini dia mencari cinta lain, tetapi juga dia sudah berkomitmen dengan kamu. Suatu saat dia akan bilang kalau dia punya orang lain, apakah kamu menerima atau tidak. Kalau kamu tidak menerima ya cut, hubungan sama kamu udah selesai gitu ya. Apakah dia akan memutuskan? Dia punya komitmen, hanya komitmen saja. Karena berarti kan kalau dia mempunyai yang lain, berarti kan dia memang tidak mempertahankan komitmen ya. Dan dia di sini diselubungi oleh yang dinamakan the devil ya. Dia kadang-kadang berdiam diri, menenangkan diri, menata diri, tapi lebih dominan the devilnya ya. Di sini lebih kuat ya di sini ya. Di sini ada Capricorn ya, zodiak yang paling kuat di sini ada Capricorn. Tahu sendiri Capricorn. Ya, suka larak lirik sana sini. Suka berbagi kasih sayang sana sini. Emang ya Des, ya gitu dah, udah jatuh cinta gitu aja lah, sama semua zodiak kayaknya ada yang udah jatuh cinta ya. Dan dia tuh tidak memikirkan orang lain. Capricorn tuh lebih cenderung ke situ, maksudnya kalau dia punya mau ya udah gitu. Susah dikendalikan, bukan susah dikendalikan dalam hatinya dia gitu loh. Hatinya dia itu susah mengendalikan diri ya. Akan diputus Des ya, nggak diputus, mungkin kamu akan ditinggalkan gitu aja. Nanti suatu saat dia bakal kembali lagi sama kamu, sudah punya kamu, tapi dia masih main ke yang lain, mencari cinta ke yang lain gitu ya. Seolah-olah kamu nggak bakal tahu gitu loh, seolah-olah gitu. Tetapi kamu yang mencium gelagat yang nggak benar. Setelah itu kamu tanya ke dia bilangnya cuma teman, cuma ini, cuma itu. Dan akhirnya apa? Terjadilah di sini dia menawarkan cinta. Ya mau nggak mau kan. Tapi memang dia mencari yang lain itu hanya karena nafsu, keinginan aja. Tidak untuk serius. Tapi kan jadinya kita gimana sih? Udah kita berkomitmen, kita sayang sama dia beneran, tapi dia justru memperlakukan kita di belakang kita seperti itu, ya enggak? Dia berani ngaku, ya berani ngaku, memang dia sebenarnya juga enggak serius, ya cuman hobi aja mungkin. Dia kadang-kadang tidak mendengarkan omongan kita, ya gitu. Tapi nanti di belakang kembali lagi, ya di belakang melakukan hal yang kayak gitu lagi. Apakah kalau dia minta izin untuk menawarkan cinta ke yang lain, terus kamu nggak bolehin, dia bakal memutuskan kamu? Enggak mutusin. Ya cuman dia tetap aja jalan dengan keinginan dia gitu, dengan kemauan dia, tetap aja mencari cinta yang lain kayak gitu. Dia nggak mutusin kamu, mungkin malah kamu yang mutusin dia nanti. Udah enak ngelihatnya tuh kan, dibandingkan. Tapi rasa cinta kamu tuh ke dia sangat besar. Walaupun kamu tinggal selingkuh pun kamu akan kembali lagi ke dia ya, dengan cukup kata maaf saja, karena kamu memang sayang full sama dia. Ada Capricorn di sini yang dominan ya. Oke, sekarang kita akan ambil 5 pesan ya di sini ya. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 5. Sebagai penguat kamu harus bagaimana ya. Oke, misalkan kocok, kita akan ambil 5 saja. Oh, udah ada yang jatuh. 1, mana 2 ya, 3. Sarungnya lepas.
dua lagi, 2 ya, berarti 5. Oke, kita akan buka satu per satu. Blessing, diberkati ya, hubungan kamu tuh diberkati sama dia. Ada angka 10, ada apa, komitmen apa di angka 10? Ada bintang kehidupan, cahaya kehidupan di hubungan kalian ini. Senggol ya, sorry. Bentar ya. Oke. Perubahan lebih baik. Ya, ini semua nanti akan terjadi. Setelah itu mentok, dia akan kembali ke kamu juga. Karena apa? Kamu memberi pelajaran dia yang baik. Kamu tinggalin, kamu jelasin. Ada spiritual hubungan antara manusia dengan yang punya hidup. Kamu harus selalu berdoa dan berdoa, karena doa itu adalah satu yang hebat, sesuatu yang bisa merubah segalanya. Makanya nanti akan terjadi perubahan lebih baik. Kamu pun akan lebih mendekatkan diri dengan apa yang pernah dilakukan oleh pasangan atau doi kamu ini, karena kamu jadi lebih dekat. Kalau dia nggak mencari cinta lain, mungkin kamu akan jarang-jarang menghadap Tuhan atau Allah ya, karena kamu lebih percaya kebahagiaan kamu itu bersama dia. Nah, kalau kamu dites dengan dia mencari cinta yang lain, kamu akan mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Jadi semua yang di file 2 ini ada hikmahnya ya. Dia juga akan berdoa lebih baik karena kamu menjadi lebih sabar, dan kamu pun akan menjadi lebih dekat kepada yang Maha Kuasa karena kamu merasa perlu memohon pertolongan. Tetaplah jadilah orang baik. Nah, di sini kamu pertahankan. Kalau kamu sudah baik, tetap menjadi baik, karena Allah itu menyukai orang yang baik, apalagi kita menjadi lebih baik ya. Oke ya, file 2 semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi motivasi, bisa menjadikan suatu pembelajaran bahwa hidup itu tidak seindah yang kita bayangkan. Hidup itu adalah perjalanan, antara hidup itu adalah pilihan. Kita harus berusaha untuk menyelaraskan antara kita, hubungan horizontal dan vertikal ya, hubungan antara manusia dengan manusia, dan kita hubungan bersama Yang Maha Kuasa. Jadi jangan merasa mengeluh kalau terjadi seperti ini ya. Sejatinya cinta itu hanyalah bonus ya. Yang paling penting adalah, paling utama adalah cinta kamu kepada Yang Maha Kuasa, dan Maha Kuasa cinta kepada kamu, dan kemudian diberikan yang dinamakan bonus, yaitu cinta yang indah antara manusia dengan manusia. Jadi kalau ada sesuatu yang seolah-olah itu membuat kamu itu merasa kok gini amat ya hidup, jangan pernah bilang seperti itu. Kembalikan pada yang punya hidup. Semuanya sudah ditakdirkan atau sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, karena Yang Maha Kuasa itu lebih tahu mana yang terbaik buat kamu, dan kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita ya. Oke. Semoga bisa menjadi kamu ya antisipasi kalau terjadi sesuatu. Oh, ini begini, aku harus begini gitu ya. Yang sudah baik tingkatkan menjadi lebih baik, yang belum baik perbaiki menjadi lebih baik ya. Tetap berdoa dan berdoa. Kejarlah keinginanmu. Halo, kembali ya di general reading. Apakah dia akan memutuskan hubungan denganmu bila keinginannya tidak terpenuhi? Oke, di sini tiba di waktu file 4 ya. Saatnya di file 4 kita akan ulik dulu, kemudian baru ditebar kartunya. Ya, kita ulik angka 4 ini maknanya apa secara feng shui. Angka 4 atau disebut bintang seksi ya. Angka ini ya adalah angka puitis dan romantis, memajukan pendidikan, karya tulis ya. Bintang ini disebut juga dead star, tidak terlalu menguntungkan pada periode 8 dan 9 yang akan datang.
Dalam Feng Shui, bintang terbang angka 4 menciptakan stres pada mental. Ya, lumayan kalau bergabung dengan White Star, tetapi membuat pertumbuhan dalam hubungan percintaan kalau terbang ke barat daya arahnya ya. Oke. Kalau mau menikah apa itu ya, kalau ngambil di angka 4 ya. Oke. Nah, kita tebar kartunya untuk melihat pesan apa yang akan disampaikan oleh tebaran kartu tarot. Di sini ada Two of Pentacle, labil, dan ada kesedihan, dan ada yang disebut namanya penenangan. Kenapa? Ada apa? Kalian berantem. Ada X of Pentacle at process ya. Ini kalian kenapa? Lagi dalam keadaan berdebat atau dalam keadaan saling diam ya, gitu. Di sini ada Queen of Cup, bijaksana. Keputusan ini diambil sama dia atau kamu, bisa vice versa untuk saling berdiam di sini kayaknya. Ya, saling menenangkan diri. Ada masalah di antara kalian. Berbagi kasih mungkin si dia, kamu atau dia yang berbagi kasih. Ada pertengkaran, nah kan benar. Ada salah satu di antara kalian yang merasa itu ya, merasa paling harus mengatur hubungan kalian. Merasa diatur salah satu. Ada kesulitan finansial atau kesulitan dalam hubungan, dan ini adalah proses, kembali diproses ya. Kenapa? Ini di hubungan ini ya, menurut penglihatan Mendes atau perasaan Mendes ini ada masalah. Masalah itu dikarenakan apa? Ini terjadi karena kelabilan loh. Mungkin kamu merasa ragu-ragu kembali dengan hubungan ini karena si dia berbagi kasih ya. Mau dilanjut atau tidak gitu. Ini prosesnya sangat sulit. Si dianya atau bisa vice versa ini, dia terlalu ngatur hubungan ini ya. Dia punya keinginan mengatur hubungan ini. Akhirnya kalian sekarang berdiam diri. Ada yang lagi introspeksi diri ya. Ada sebagian yang lagi memang sengaja menjauh ya. Ada yang sebagian juga ada yang di antara kalian yang di sini lebih banyak diam agar terlihat bijaksana. Ya. Semua terjadi hanya karena salah satu di antara kalian berbagi kasih atau kalian suka salah paham dalam hubungan ini. Ada dia, entah kamu entah dia, tapi yang pasti ini kita bicara tentang dia. Ingin menjadi seorang yang bukan diktator ya. Seorang yang mengontrol hubungan ini. Sehingga ya itu sulit prosesnya hubungan kalau memang harus salah satu itu menjadi kontrol. Harusnya kan ngimbangin gitu ya. Satu sama lain saling mengisi, saling melengkapi. Nggak ada yang namanya kontrolan. Hubungan ini belum putus, belum hancur, cuman nggak ada kenyamanan dalam hubungan ini. Ini terjadi pertengkaran karena ada salah satu di antara kalian yang berbagi kasih dengan yang lain. Sehingga menimbulkan rasa sedih. Kalian berdua bisa mengalami rasa kesedihan ini, tetapi kenapa kalian ngelakuinnya? Ya, entah kamu entah dia yang berbagi kasih di sini. Ini general reading. Ya, seharusnya untuk mendapatkan suatu hubungan yang harmonis ini dibuang. Pertengkaran dalam suatu hubungan hal wajar. Tapi kalau udah menyangkut berbagi kasih dengan yang lain, sudah beda. Itu sudah pengkhianatan atau rentan kepercayaan. Jadi kepercayaannya sudah mulai luntur karena perbuatan antara kalian ya, salah satunya atau kamu atau dia.
Di sini udah mulai ada luntur kepercayaan, maka terjadi pertengkaran, sedih dan labil. Hubungan ini mau dibawa kemana gitu? Entah kamu entah dia yang bertanya di sini. Ya, dia punya keinginan berbagi dengan yang lain, ya kan? Proses macam apa? Ya, cara satu-satunya adalah prosesnya harus dengan bijaksana. Dia tidak akan memutuskan kamu di sini ya, karena dia merasa benar. Dia kan seorang maskulin, bebas dong, belum menikah ini. Nah, seperti itu yang membuat hubungan ini sulit untuk diproses. Ya, kalau hubungan udah kayak gini ya, nggak ada kenyamanan di sini. Ada berbagi kasih sama yang lain, bertengkar terus, buat apa dipertahankan gitu? Nggak usah tanya apakah dia minta keinginan ke kamu nggak terpenuhi akan diputus, kamu aja yang mutus. Kalau memang dia yang salah ya, kalau kamu yang salah tapi kamu masih cinta ya kamu minta maaf dan harus berubah. Mungkin dia kalau ini pokoknya di antara kalian berdua ini general ya, dia atau kamu berbagi kasih. Ya, ada salah satu di antara kalian yang memang ingin mengatur hubungan ini, tapi ada salah satu juga yang tidak terima, gitu ya, paham ya? Ini kalau kenapa gue ambil kalian berdua salah satu gitu? Ini bisa energi kamu, bisa energi dia, karena apa? Ini general reading. Kalau kalian ingin detail, ya kalau kalian ada di sini ya, ada di masalah ini atau di problem ini, kamu bisa personal reading Sagittarius, jadi bisa dijabarkan. Pokoknya di sini intinya, apakah dia akan memutuskan hubungan dengan kamu bila keinginan tidak terpenuhi? Iya, ini hubungan sudah nggak sehat, ini sudah ada berbagi kasih, sudah bertengkar dan sudah sulit untuk dilakukan proses. Di sini dominan ada zodiak Aries, ya, Aries. Hubungan ini bisa dipersatukan lagi nggak sih, Des? Tergantung kalian. Kalau kalian memang yang bersalah ya harus pokoknya salah satunya harus minta maaf dan merubah menjadi lebih baik ya, jangan seperti ini ya. Ada labil, ada ini karena diakibatkan daripada kalian ini ada yang salah satu ya, entah kamu entah dia berbagi kasih dan akhirnya mengundang yang dinamakan konflik ya. Orang udah nggak jujur ya, apa sih yang perlu dipertahankan? Ya kalau masih diberikan kesempatan nggak apa-apa, berikan aja kesempatan sama si dia, atau kamu minta kesempatan kalau memang kamu yang ngelakuin ya. Oke. Apakah dia akan memutuskan ini? Tidak, yang pasti ya ini kalau kita bicara tentang dia akan mutusin kamu. Ini seorang emperor, orang yang tegas. Kalau melihat pasangannya mencari yang lain, ditinggal, dikasih kesempatan tidak mau, ditinggal sama dia. Aries, Emperor. Ya, gimana sih the Emperor itu? Seorang king itu, ya, seorang pemimpin ya. Dia tahu gelagat kamu diminta untuk ya menjadi lebih baik. Karena juga dia ngalami proses hubungannya sudah sulit. Kamu sudah nggak mau dengar dia orangnya tegas gitu. Kamu cuma diminta mendengarkan apa yang dia omong, hubungan akan baik-baik saja gitu. Oke. Jadi diputus nggak ada? Diputus kalau kamu nggak ngikutin omongan dia, kamu bakal langsung putus, cut gitu aja, udah selesai. Dia nih orangnya tegas loh, Aries itu punya setia besar tapi juga tegasnya minta ampun. Aries, Cancer ya, Scorpio itu orangnya orang tegas semua ya, emosinya tinggi tapi dia tidak lepas dari kontrol gitu ya. Orang yang emosinya tinggi tapi dia memang kadang-kadang dia moodnya, tapi itu gak dominan. Yang pasti dia orangnya tegas dan kamu diminta mengikuti apa yang dia inginkan. Kalau enggak ya udah benar-benar di-cut gitu loh. Kamu suruh berubah menjadi lebih baik susah. Misalkan kamu berbagi kasih dengan, misalkan ini kan kita bicara tentang dia ya. Oke. File 4 semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi antisipasi, bisa menjadi motivasi terutama ya. Ambil saran yang positif, yang negatif abaikan saja.
Jangan pernah melakukan hal-hal kesalahan berulang-ulang, karena itu adalah kekonyolan. Selain kita tidak bisa tenang, kita juga akan merasa bersalah terus-menerus. Ya, 10 kali berpikir, 1 kali kita melangkah. Ya, capailah tujuan kamu ya dengan sekeras mungkin agar tercapai. Selama tujuan itu positif. Ya, tetap berdoa dan berdoa. Karena orang berusaha tanpa doa, ya tanpa diimbangi doa itu ibaratnya sombong gitu. Usaha tanpa doa itu sombong. Oke? Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap bermohon kepada Yang Maha Kuasa, karena apa, segala sesuatu hanya Allah yang lebih tahu, yang sangat tahu dan memang maha tahu tentang kebaikan mana yang seharusnya memang pantas buat kita. Ya. Jadi jangan lepas berdoa. Jangan lelah berdoa. Selalu bersyukur dan berdoa. Oke? File 4 ada kesalahan dari milik Gones Mental tentang hati dan jiwa. File 1, file 2, file 3, file 4. Ada kebenaran dari milik Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah maha tahu, maha sempurna ya. Oke ya, God bless you. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.